Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bertemu dalam Salam Pagi. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-15. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan kurban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan, maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak, dan beserta korban bakaran atau korban sembelian itu engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/2 hin minyak, dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing tetap menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak, hendaklah mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun.
Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya, baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Satu hukum saja berlaku bagi mereka, berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa ke atasnya. Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga dia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita membaca perikop ini tentu menarik. Beragam peraturan di pasal 15 ini sendiri menunjukkan beberapa kesatuan yang penting untuk disadari. Semua peraturan mengenai kurban ini bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan lewat persembahan kurban yang mereka persembahkan. Bandingkan dengan hati Tuhan yang disenangkan dengan persembahan kurban bakaran Nabi Nuh setelah keluar dari Bahtera. Berbagai peraturan ini untuk ditegakkan umat Israel turun-temurun, padahal baru saja mereka menerima hukuman keras, satu generasi akan dibinasakan. Itu tanda bahwa Tuhan tidak akan membinasakan mereka. Peraturan-peraturan ini ternyata diberlakukan juga untuk para orang asing. Mereka mungkin selama ini hanya kelompok minoritas yang dilindungi. Peraturan ini menempatkan status sosial mereka setara dengan umat Israel di mata Tuhan. Di tengah penjabaran berbagai peraturan ini, terjadilah insiden orang yang sengaja melanggar hari Sabat. Maka implementasi peraturan Sabat pun diberlakukan agar umat Israel terus ingat dan menjaga kekudusan. Secara simbolik, mereka harus membuat jumbai-jumbai berwarna ungu kebiru-biruan di jubah mereka. Hukuman Tuhan boleh keras dan menyakitkan, akan tetapi tujuannya ialah pertobatan, pemurnian, dan pemulihan dalam proses yang panjang. Mari kita syukuri belas kasihan-Nya yang telah terbukti dalam hidup kita. Mari kita persiapkan generasi penerus agar mereka mengantisipasi kesalahan-kesalahan dan mereka bersyukur atas belas kasihan Allah, karena kasih setia Tuhan adalah turun-temurun kepada umat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cinta keadilan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Namun kami juga bersyukur kalau di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan menunjukkan kebenaran kepada kami dengan cara mengingatkan kami akan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Ajari kami supaya kami hidup lebih baik dan berkenan kepada Tuhan. Pagi ini hamba mau berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya. Tuhan kiranya memberkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini sedang studi Tuhan berkati, yang saat ini sedang bergumul dalam persoalan-persoalan rumah tangga, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Kami sambut hari ini, kami lakukan aktivitas kami hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.